Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang didirikan oleh ayahku Dyawijaya dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Kini tahun 1328, ayah yang dulunya merupakan panglima perang kerajaan Singasari dan pendiri kerajaan Majapahit sekarang telah tiada. Kedudukannya sebagai Raja Majapahit digantikan oleh kakak tiriku yaitu Jayanegara dengan gelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Meskipun aku merupakan putri kerajaan, aku tidak bisa melihat keadaan kerajaan kesayangan ayah, karena kakak Jayanegara mengurung aku dan adikku di istana dan tidak diberi izin untuk keluar. Kakak takut singgasananya sebagai raja akan direbut. Aku selalu berdoa pada Tuhan agar suatu hari aku dapat keluar dari istana ini dan melihat kondisi kerajaan yang disayangi ayah dan ibuku. Akankah suatu saat Tuhan mengabulkan keinginanku? Suara panik menyatu dan menggema dalam mimpiku. Beberapa waktu kemudian, aku baru menyadari bahwa suaranya datang dari tempat berbeda, yang membuatku tersentak bangun dan kebingungan. Aku awalnya siap untuk mendengar hal buruk seperti krisis dan lainnya, tapi berita ini benar-benar membuatku terdiam. Aku mencoba menyadarkan diri dan melihat ke bawah ke arah Jakamada yang sedang berlutut di sebelah tempat tidurku sambil menunduk. Seakan-akan rasa malunya begitu besar karena tidak bisa melindungi raja, membuatnya tidak bisa bangun lagi. Aku meyakinkan dan memastikan diriku bahwa kini kakak tiriku Jayanegara yang merupakan raja kedua kerajaan Majapahit kini telah tiada. Mungkin banyak orang yang akan bersedih, tapi banyak juga yang gembira akan hal ini. Aku pribadi tidak memiliki rasa kasih sayang padanya meski ia kakakku. Dia bahkan mengurung dan tidak membiarkan aku dan adikku menikah, karena rasa takut posisinya sebagai raja akan diambil alih. Kurasa motif pembunuhan ini karena kebiasaan kakak yang suka bertindak senonoh dan menggoda setiap wanita. Apakah ini jawaban Tuhan atas doaku selama ini? Aku terlalu banyak berpikir hingga tersadar bahwa prajurit dan Jakamada sedang menatapku cemas. Setelah menarik napas dalam-dalam, aku menatap mereka berdua. Lagi pula aku akan menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan berpura-pura berduka dan menangis sepenuh hati sebagai adik yang kehilangan kakaknya. Aku bisa menikmati momen ini lebih lama tanpa memalsukan kesedihanku. Aku menegakkan tubuh dan meletakkan kedua tanganku di atas dadaku. Dengan sedih dan gemetar aku mengatakan, pada hari ini, pembakaran kakak akan dilakukan, dan hari ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku akan keluar dari sini dan mungkin akan bertemu orang-orang yang tidak aku kenal. Aku berharap pada Tuhan, semoga semuanya menjadi lancar. Upacara pembakaran kakak dilakukan malam ini. Seluruh anggota keluarga kerajaan pasti berkumpul untuk memberikan doa terakhir untuk kakakku Raja Jayanegara. Aku mengikuti ibu keluar dari kamar. Aku mengikuti ibu berjalan di lorong istana putri di tengah malam yang dikelilingi bunga yang cantik. Kami lalu tiba di tempat pembakaran.
terlihat api sudah mulai dinyalakan. Pertanda upacara sudah mau dimulai. Setelah sampai, aku lalu diam di antara kerumunan para pelayat yang datang. Sedangkan ibu berdiri di tengah-tengah lapangan, membelakangi tubuh kakak. Aku memperhatikan ibu. Beliau terlihat tenang dan lembut, tapi suaranya begitu kuat dan membuat semua orang yang hadir di sini terdiam untuk merhatikan setiap kata yang ia ucapkan. Semua orang tertunduk dan berdoa untuk mendiang raja, begitu pula denganku. Meski aku masih tidak bisa memaafkan semua perbuatan kakak, tapi aku tetap mendoakan yang terbaik untuknya. Aku tetap menghormatinya sebagai seorang adik dan rakyat kerajaan ini. Setelah mendengar perintah ibu, peti mati kakak yang kosong telah diisi sampai penuh dengan bunga dan rempah-rempah beraroma harum menurut adat. Sehingga ketika akhirnya dibakar, bau busuk sama sekali tidak tercium berkat bunga dan rempah-rempah itu. Prosesi pemakaman berjalan dengan lancar hingga akhir. Pagi hari yang cerah, suara ibu menyambutku. Kemarin setelah upacara kematian kakak, ibu memintaku untuk bersiap pagi ini karena akan ada rapat penting. Aku mengikuti langkah ibu keluar dari kamar. Kakiku lalu terus menuntunku ke belakang ibu. Beliau bahkan tidak melihat ke belakang untuk memastikan apakah aku mengikutinya atau tidak. Dan bahkan aku pun tidak pernah berpikir untuk tidak patuh padanya. Kami akhirnya tiba di depan pintu ruang Dewan Raja. Meskipun aku mengira tempat ini akan disebut sebagai ruang Dewan Ratu sekarang. Ibu terdiam sejenak lalu berbalik menatapku. Ibu menggenggam tanganku dan mulai masuk ke ruangan. Di dalam ruangan sudah ada orang-orang dewan yang berdiri di sekitar meja menunggu kedatangan kami. Dewan 1 menundukkan kepala secara resmi pada kami. Dewan 1 adalah petinggi dari Rakyat Mantri Tripakirakiran yang merupakan pelaksana pemerintahan dalam bidang militer kerajaan. Posisinya sebagai Rakyat Mantri Tripakirakiran mewajibkannya untuk selalu ikut serta membantu raja dalam pertempuran. Dewan 2, petinggi Dharma Dyaksa yang merupakan pejabat tinggi bidang keagamaan, langsung berdiri dan menatap ke arah Dewan 1. Dia kemudian menghela napas dan berbicara pada ibu. Aku yakin mereka sedang mendiskusikan mengenai tahta kerajaan. Tapi, apa yang mereka maksud dengan merubah pendapat ibu? Suara Dewan 3 yang merupakan Menteri Pujangga ahli di bidang hukum terdengar lugas dan tegas. Aku melihat ke arah ibu, kaget. Bagaimana mungkin seperti itu? Aku sangat menghormati ibuku, dan ibu adalah sosok yang paling pantas untuk naik tahta dan memerintah kerajaan ini. Dan aku yakin semua dewan di sini juga memiliki pemikiran yang sama denganku. Ibu menarik nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Ibu adalah penganut agama yang sangat taat. Norma untuk masuk ke masa biksuka adalah hal yang sangat diperhatikan oleh ibu. Tidak akan ada yang bisa menghalangi ibu untuk memasuki masa biksuka. Dewan 2 lalu terdiam dan tidak bisa mengangkat kepalanya setelah mendengar perkataan ibu. Keraguan yang disampaikan Dewan 1 menggambarkan dengan jelas bahwa ia merasa bahwa aku tidak akan mampu memimpin kerajaan ini dengan baik. Para dewan terdiam dan saling menatap setelah mendengarkan penjelasan ibu.
Mereka sama sekali tidak bisa membantah apa yang sudah ibu katakan. Ibu menatapku dengan senyuman bangga dan mata yang sedikit berair. Aku menolak permintaan ini dengan nada kesal. Semua orang melihatku dengan heran. Ibu dengan mata yang berkaca-kaca berkata padaku, "Semua orang membisu. Bahkan ibu yang begitu menyayangiku memperlihatkan wajahnya yang penuh dengan kekecewaan setelah mendengar ucapanku." Aku segera merapikan dan mengemasi barang-barangku. Setelah selesai, aku langsung beranjak pergi keluar istana. Aku pergi menuju pedesaan dan melepas semua gelar dan ikatan keluargaku. Ibu tersentak saat melihatku menangis, tapi ibu menahan diri untuk memelukku. Dari tatapannya tergambarkan bahwa ibu ingin mengajariku bahwa menangis saat berada di bawah tekanan adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh calon ratu. Aku merasa bodoh. Aku merasa malu dan bodoh karena menangis saat di bawah tekanan. Ketika aku mengangkat wajahku, terlihat semua anggota dewan menatapku dengan tatapan khawatir dan kecewa. Dewan 2 memecah keheningan yang terjadi setelah isak tangisku untuk mencairkan suasana. Ibu mengangguk menyetujui perkataanku, dan ada rasa hormat yang terbesit dalam tatapan Dewan 1 padaku. Ibu terlihat lelah dengan semua diskusi ini, tapi ibu kembali menegakkan tubuhnya dengan anggun dan menatapku. Dewan 1 tersentak dan mencoba untuk meluruskan maksud perkataannya. Ibu mengangguk menyetujui perkataanku, dan ada rasa hormat yang terbesit dalam tatapan Dewan 1 padaku. Ibu terlihat lelah dengan semua diskusi ini, tapi ibu kembali menegakkan tubuhnya dengan anggun dan menatapku. Aku diam-diam mengalihkan perhatian dari diskusi yang sedang dilakukan. Aku mulai merenungkan banyaknya peristiwa yang terjadi begitu cepat. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan, tapi aku bahkan bingung apakah itu layak untuk ditanyakan atau tidak. Ibu tiba-tiba menoleh padaku dan membuyarkan lamunanku. Semua dewan yang ada menganggukkan kepala, tanda menyetujui perkataan ibu. Ibu menjadi yang pertama keluar dari ruangan, diikuti para dewan, dan aku menjadi yang terakhir keluar dari ruangan. Persiapan sayembara sudah selesai, dan hari ini sayembara akan dilakukan. Aku berjalan keluar dari kamar menuju tempat sayembara. Hari ini adalah sayembara untuk Dyah Gitarja dan adiknya yaitu Dyah Wiyat.